Hai teman-teman, aku Selvi dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini aku mau ngajak kita mikir bareng. Bisa nggak sih sebuah perusahaan dipidana layaknya manusia? Manusia kan bisa dipidana tuh. Kalau yang ngelakuinnya perusahaan, pidananya gimana ya? Kali ini aku akan bahas bareng-bareng. Kalau seseorang ngelakuin kejahatan, pasti kan bisa dihukum tuh. Tapi kalau pelakunya perusahaan, hukumnya gimana ya? Kali ini kita akan bahas bareng-bareng tentang pidana korporasi. Putusan yang akan aku angkat hari ini tentang pertanggungjawaban korporasi itu di bidang kehutanan, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 927 K garis miring Pitsus garis miring LH 2021. Kita lihat bareng-bareng, perusahaannya udah layak belum dipidana? Atau putusan hakimnya udah tepat belum? Apa saja sih kekurangannya? Kita akan melihat bareng-bareng apa aja kekurangannya yang masih perlu diperbaiki dari sistem hukum di Indonesia. Ayo saksiin bareng-bareng. Iring berkembangnya dunia usaha, banyak perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi gak jarang juga perusahaan-perusahaan itu melakukan pelanggaran demi meraup untung yang besar. Teman-teman, salah satu sektor yang paling banyak melakukan pelanggaran itu adalah di pengelolaan sumber daya alam, terutama kehutanan dan juga pertambangan. Karena itu, hukum di Indonesia itu tidak cuma melihat korporasi sebagai subjek hukum perdata, tapi juga subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Kita masuk ke kasusnya. PT Natural Persada Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Dalam perkara ini, perusahaan tersebut melakukan pertambangan tanpa mengantongi izin yang sah, yang mana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut tentu saja melanggar terutama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Putusan ini lalu diproses bahkan sampai berbagai tingkat peradilan hingga ke Mahkamah Agung. Dalam putusan nomor 927 K garis miring Pitsus strip LH garis miring 2021, Mahkamah Agung ini menolak permohonan kasasi yang diajukan sehingga putusan yang sebelumnya itu tetaplah berlaku. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam kasus ini adalah, pertama, apakah PT Natural Persada Mandiri ini patut atau layak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana? Yang mana jawabannya memang iya, karena kegiatan penambangan yang dilakukan bukanlah tindakan pribadi seseorang, melainkan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Dan keuntungan yang diperoleh juga itu bukan tindakan yang akan dimasukkan ke individu tertentu, melainkan ke perusahaan yang mana semua akan mendapatkan bagiannya. Dalam hukum pidana korporasi ada teori yang disebut identification theory atau teori identifikasi, yang mana teori ini menyatakan bahwa tindakan dan kehendak pengurus perusahaan itu dapat dianggap sebagai tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri. Artinya kalau pengurus mengambil keputusan atau membiarkan terjadinya pelanggaran untuk kepentingan perusahaan, maka perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, apakah pemidanaan terhadap PT Natural Persada ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? Maka jawabannya juga iya. Karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara tegas mengakui bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada penegak hukum untuk menuntut dan menjatuhkan saksi kepada korporasi apabila tindak pidana dilakukan untuk atau atas nama korporasi. Apalagi kegiatan penambangan ini dilakukan dalam rangka kegiatan usaha perusahaan dan memberikan keuntungan juga kepada perusahaan. Jadi pertanggungjawabannya terhadap korporasi ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, biasanya di sini muncul perdebatan ya teman-teman, karena meskipun korporasi ini telah ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab, biasanya masih terdapat kritik terhadap jenis dan besarnya sanksi yang dijatuhkan. Beberapa pihak menilai bahwa hukuman yang diberikan belum mencerminkan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum. Padahal, tujuan pemidanaan dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya untuk menghukum pelaku. Lebih dari itu, pemidanaan itu harus mampu memberikan efek jera dan mencegah perusahaan lain melakukan pelanggaran serupa. Kalau sanksi yang diberikan terlalu ringan, biasanya beresiko, denda tersebut hanya dianggap sebagai biaya operasional biasa oleh perusahaan.
Tentu kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain korporasi, sebenarnya ada pihak lain juga loh yang berperan penting dalam terjadinya tindak pidana, yaitu pengurus perusahaan. Dalam praktiknya, keputusan strategis perusahaan biasanya diambil oleh direksi atau manajemen. Karena itu, banyak juga ahli yang berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya hanya dibebankan kepada korporasi, tapi juga kepada individu yang melakukan keputusan tersebut. Dengan adanya pertanggungjawaban terhadap pengurus perusahaan, efek jera yang dihasilkan akan menjadi lebih kuat dan tujuan penegakan hukum akan tercapai secara lebih optimal. Dari analisis putusan Mahkamah Agung nomor 927K/Pitsus LH/2021, maka bisa kita simpulkan bahwa penetapan PT Natural Persada Mandiri sebagai pelaku tindak pidana sudah tepat dan sesuai dengan hukum positif Indonesia maupun teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Tapi masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait efektivitas pemidanaan serta penegakan hukum terhadap pengurus perusahaan yang terlibat. Dengan sanksi yang lebih proporsional dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan perlindungan hukum dalam lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat berjalan lebih baik di masa depan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan MA nomor 927K/Pitsus LH/2021. Kalau menurut kalian, apakah hukum terhadap perusahaan yang merusak lingkungan hidup saat ini sudah cukup memberikan efek jera? Terus pendapat kalian, jangan lupa like. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.